Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di podcast channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share tentang bagaimana cara membangkitkan sisi spiritualitas di dalam diri kita. Mungkin ada sebagian teman-teman merasa sudah spiritual awakening atau terbangkit atau tersadarkan secara spiritual, tetapi masih bingung apa yang dilakukan jika sudah spiritual awaken. Atau sebagian teman-teman ada yang masih bingung apakah sudah spiritual awaken ataukah belum. Atau masih mencari-cari informasi, bagaimana sih caranya spiritual awaken? Atau yang paling sering saya temui adalah sudah spiritual awaken, tetapi pemahamannya melenceng ke arah supranatural. Jadi ketika spiritual awaken, merasa dirinya punya kemampuan supranatural. Ini nih, karena salah menyerap informasi, tidak mencerna benar-benar informasi yang didapatkan. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang perbedaan spiritual dan supranatural. Ditonton dulu video itu, baru meneruskan menonton video ini ya, bagi yang belum memahami spiritual dan supranatural. Spiritual awaken bukan berarti manusia tersadarkan akan kekuatan supranaturalnya. Mungkin teman-teman menyerap informasi-informasi dari sumber-sumber yang sebenarnya tidak memiliki dasar penjelasan yang akurat. Saya tidak menyalahkan, tetapi tanyakan kembali kepada diri teman-teman, apakah informasi yang teman-teman dapatkan itu benar-benar terjadi dalam realitas kehidupan teman-teman, atau hanya halusinasi saja. Garis besarnya, spiritual awaken adalah ketika manusia tersadarkan tentang hakikat dirinya, tentang tujuan kelahirannya hidup di dunia ini, dan apa hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupannya saat ini sebagai manusia. Prosesnya adalah ketika manusia tersadarkan dari situasi stagnan atau kebuntuan, tersadarkan dari mindset yang lama, tersadarkan bahwa dirinya selama ini terbelenggu dengan rasa ketakutan, rasa kecemasan, atau rasa selalu ingin bersaing dan rasa pengejaran-pengejaran ambisi lainnya. Sebelum awaken, manusia akan melewati masa transisi, yaitu masa antara peralihan kehidupannya saat ini dan di masa akan datang. Itulah titik manusia berada dalam kebuntuan atau titik terendah. Disitulah manusia akan ditarik dari keramaian, menyendiri, terkarantina atau mengucilkan diri, mengasingkan diri, atau memang diabaikan oleh orang-orang sekitarnya. Itu adalah saatnya manusia merenung, menyadari bahwa dia harus keluar dari situasi kebuntuannya. Di titik itu tidak ada yang bisa menolong selain Tuhan dan alam. Sehingga saat itu manusia harus banyak berdoa, ibadah, menyadari kesalahan, meminta maaf kepada Tuhan. Barulah yang kuasa akan menolong manusia itu keluar dari situasi kebuntuan. Dengan apa? Memberikan jalan. Yang berjalan harus kita juga. Kita yang harus melangkahkan kaki. Tuhan tidak akan mendorong kita untuk berjalan keluar dari kebuntuan kalau tidak kita yang menggerakkan diri kita. Kemudian, kalau kita mengikuti jalan yang sudah diarahkan oleh Tuhan, kita akan diberikan kesempatan-kesempatan baru, lembaran baru kehidupan kita. Lembaran baru itu bukan langsung enak kita mendapatkan kekayaan, kenyamanan, tidak. Tetapi kita harus berjuang dari nol lagi. Namun ketika perjuangan kita saat kita sudah awaken, perjuangan kita akan lebih mulus. Karena pola pikir dan cara hidup kita sudah berubah, tidak lagi seperti kita yang dulu. Karena kita sudah regenerasi, kita sudah menjadi diri yang baru dan memiliki mindset yang baru. Masa-masa transisi itulah sering kita menemukan angka-angka kembar, petunjuk-petunjuk semesta, atau number angel. Ketika masa transisi itu juga, cakra-cakra di dalam tubuh kita dibersihkan, yaitu ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, ketika kita berpasrah. Dalam kepasrahan, dalam ibadah kita secara tidak langsung terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Masya Allah, ada petir teman-teman, sepertinya Allah memberikan reaksi pada podcast saya kali ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ketika itu, cakra-cakra di dalam tubuh kita satu persatu mulai aktif.
keaktifan cakra-cakra di dalam tubuh kita ini bisa membangkitkan kundalini jika keseluruhannya cakra-cakra kita berhasil diaktifkan. Tetapi tidak semua manusia bisa mengaktifkan kundalininya. Ada cakra yang terbersihkan, misalnya di cakra dasar. Mungkin selama ini terlalu menjalani gaya hidup seks bebas misalnya, atau ada masalah tekanan batin dalam rumah tangga misalnya, atau di solar chakra selama ini banyak menahan beban perasaan, banyak dendam di dalam hati yang tidak lepas, belum bisa memaafkan. Atau cakra ajna terkait tentang mata ketiga, di mana selama ini kok kita ngerasa buntu banget, tidak bisa melihat kenyataan. Di situ salah satu atau bisa saja keseluruhan cakra-cakra di dalam diri kita terbersihkan. Proses pembersihan cakra ini tidak enak, teman-teman. Ketika membersihkan cakra ajna, mungkin kita akan menangis setiap hari karena permasalahan kita. Mata kita terbersihkan lebih dulu dengan air mata. Dan air mata adalah pencuci dosa. Jadi air mata bisa membersihkan cakra solar dan cakra ajna. Di masa transisi ini juga vibrasi kita sangat rendah, sehingga kita sering bersinggungan dengan vibrasi rendah lainnya, yaitu dimensi lain di dunia ini. Karena di dalam dunia ini memiliki beberapa dimensi, teman-teman. Dan dimensi itu berlapis-lapis. Misalnya kita bisa merasakan adanya aktivitas lain di ruangan itu selain diri kita, padahal tidak ada orang lain. Atau kita bisa melihat makhluk dimensi lain secara tidak sengaja. Atau kita bisa mendengar suara-suara aneh seperti suara gelombang. Ketika kita spiritual awaken, kita akan tertarik mempelajari ilmu-ilmu baru. Ilmu sains, ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu motivasi, ilmu penyembuhan, atau ilmu pengobatan. Termasuk juga ilmu agama, yang kalaupun kita sudah mengetahui ilmu agama itu, kita ingin memperdalamnya. Termasuk juga ingin mempelajari ilmu supranatural, ilmu metafisik. Semua keinginan kita untuk belajar itu karena cakra ajna kita teraktivasi. Dan itu adalah spiritual, kebangkitan spiritual yang sesungguhnya. Untuk potensi diri yang ingin kita temukan, kita tidak bisa menentukan bahwa kita sebagai mediator antara alam gaib dan alam manusia misalnya, atau kita adalah reinkarnasi dewa, atau kita adalah keturunan raja, atau kita adalah raja selanjutnya. No. Inilah yang saya katakan tadi, pemahaman melenceng. Dalam spiritual awaken, kita akan menyadari jati diri kita sesungguhnya. Kita terlahir dari rahim manusia. Maka kita adalah manusia. Sejatinya manusia memiliki ruh dan tubuh. Ketika kita mati, ruh akan kembali ke Tuhan dan alam. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum kita kembali ke Tuhan? Disitulah kita berpikir bahwa ada yang harus kita lakukan, karena sebenarnya waktu kita tidak banyak di dunia ini. Sebelum kita awaken, kita lupa akan hal ini. Kita asyik dengan pengejaran duniawi, kita lupa bahwa harta tidak kita bawa mati, kita lupa bahwa cinta kita begitu besar kepada seseorang tidak membuat kita menang. Kita lupa bahwa memiliki seseorang itu bukan memiliki seutuhnya, tetapi seseorang itu tetaplah memiliki takdir sendiri dan tetap milik Tuhan. Kita merasa kita manusia yang paling berhak di dunia ini. Itu adalah pemikiran sebelum awaken. Tetapi sesudah awaken, kita tidak akan berpikir itu lagi. Kita akan lebih memasrahkan jalan hidup kita kepada takdir yang sudah tertulis untuk kita. Jadi inilah intinya spiritual awaken. Dan untuk teman-teman yang ingin terbangkitkan spiritualnya supaya lebih tercerahkan lagi, saya akan beritahu cara-caranya. Ada beberapa cara. Yang pertama, ibadah. Sering-seringlah terhubung dengan Tuhan. Ketika kita ibadah, kita menurunkan frekuensi otak dan frekuensi diri kita. Layaknya meditasi, kita fokus bicara di dalam hati kita kepada Tuhan kita. Yang berbicara itu adalah spirit kita, keyakinan kita. Kita percaya bahwa batin kita bisa terkoneksi kepada Tuhan. Itu sebabnya kita kalau berdoa itu nggak perlu keras-keras. Karena kita yakin Tuhan pasti mendengar doa kita. Itulah spiritual.
Ketika kita sering ibadah, maka frekuensi kita akan lebih sering rendah. Dan ini akan membersihkan seluruh cakra yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, bacalah kitab beserta tafsirnya. Bukan khatam baca kitab sampai puluhan kali, tetapi harus memahami juga artinya, khususnya Muslim. Karena Al-Quran berbahasa Arab, sehingga kita perlu membaca juga tafsirnya, apa maksud ayat-ayat yang kita baca. Dan juga untuk agama lainnya, ada kitab-kitab yang tertulis yang hanya dibaca tetapi kita tidak memahami artinya. Intinya kita harus memahami ayat dari yang kita baca. Itu adalah pintu gerbang kita untuk membuka kesadaran dan mindsetnya kita. Akan banyak informasi yang kita dapatkan dengan membaca tafsir dari kitab. Yang ketiga, puasa. Untuk puasa ada bermacam-macam menurut ajaran ilmu yang diikuti. Misalnya puasa yang dianjurkan oleh agama, atau puasa yang dianjurkan oleh adat dan budaya kita, atau puasa hajatnya kita, keinginan kita, atau puasa-puasa yang dianjurkan untuk mendapatkan ilmu tertentu. Ini juga adalah bagian dari puasa hajat kita. Atau puasa di hari kelahiran kita, ini juga termasuk puasa hajat. Puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa mutih misalnya, tergantung tujuan dan niat masing-masing. Makna dari berpuasa adalah kita melatih diri, mengendalikan diri, dan menahan diri dari segala apapun yang disediakan dunia untuk kita, agar kita terbiasa untuk tidak tertarik lagi, sehingga kita akan hidup penuh rasa syukur, dan itu akan mendatangkan ketenteraman untuk kita. Dari satu sisi, puasa juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, karena tubuh kita akan purification atau detoksifikasi, memulihkan energi kita, membuang energi kotor yang ada di dalam diri kita, sehingga kita akan merasa lebih sehat, lebih segar, lebih teduh, dan lebih damai. Yang keempat, tapa atau meditasi. Kalau meditasi bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Ketika kita mendapatkan suasana relaksasi untuk tubuh kita, kita bisa meditasi. Tapi kalau tapa berbeda, kita harus berada di suatu tempat yang jauh dari manusia, atau tempat yang jarang dikunjungi manusia dengan emosional. Jadi kalau tempat bertapa itu biasanya adalah suatu tempat yang sering dikunjungi orang-orang untuk bertapa, bukan untuk tamasya atau untuk bersenang-senang. Tempatnya pun harus langsung terhubung dengan alam. Misalnya di dalam goa atau di bawah pohon, karena terhubung langsung dengan alam, terhubung langsung dengan elemen-elemen yang ada di bumi dan alam semesta. Metode tapa dalam beberapa aspek keilmuan itu berbeda-beda. Misalnya kalau dalam agama Islam khususnya ada yang disebut dengan tirakat. Tirakat itu juga disebut dengan tapa. Kalau dalam agama lain tentunya ada tapa-tapa yang memang khusus untuk ketuhanan. Tapi ada juga tapa yang ditujukan khusus untuk hajat diri. Kalau ketika ibadah frekuensi kita rendah, maka ketika kita puasa frekuensi kita juga semakin rendah. Ketika kita meditasi atau tapa, frekuensi kita semakin rendah lagi. Sehingga ketika kita merasa frekuensi kita semakin lama semakin rendah, maka kita akan semakin dekat bertemu dengan diri sejati kita, karena diri sejati kita berada di frekuensi yang sangat rendah, padahal dekat sekali dengan kita. Para pemimpin Nusantara ini pun dulunya melakukan tapa, dan para kesatria-kesatria Nusantara ini pun dulunya melakukan tapa untuk memperdalam ilmu kanuragan yang dimiliki. Berhasil atau tidaknya proses tapa yang dilakukan tergantung izin dari Yang Maha Kuasa, dan tergantung bagaimana si pertapa ini benar-benar berhasil memurnikan dirinya. Dalam kartu tarot ada The Hermit. Kartu The Hermit digambarkan seorang laki-laki tua yang buta memegang tongkat dan cahaya. Cahaya itu berupa lentera.
Makna dari kartu The Hermit itu adalah makna ilmu dari pertapa. Seorang yang buta ketika keluar dari pertapaannya membawa tongkat, digunakan untuk petunjuk jalan. Tetapi lentera tidak berguna bagi seorang yang buta karena tidak akan dilihat cahaya itu. Tetapi cahaya yang dimaksud adalah ilmu dari sang pertapa itu. Kembali lagi kita lihat bahwa sosok sang pertapa adalah manusia yang benar-benar sudah melepas rasa ketakutannya terhadap takdir terburuknya. Itulah yang menentukan kelulusan dari sang pertapa. Terlepas kesaktian apa yang didapatkan sang pertapa setelah bertapa, itu adalah anugerahnya. Oke teman-teman, yang kelima adalah mengunjungi tempat-tempat sakral dan spiritual, bukan tempat-tempat angker. Tempat-tempat sakral dan spiritual memiliki nilai sejarah dan memiliki nilai-nilai filosofi kehidupan. Kita bisa memahami bahwa sebelum kita ada manusia lain yang berjuang hidup, berjuang untuk belajar, berjuang untuk memperbaiki kehidupan, berjuang dalam melewati zaman. Dengan mengetahui jejak leluhur atau jejak spiritual manusia-manusia terdahulu, yang pertama kita akan lebih bersyukur dengan kehidupan kita saat ini. Di tempat-tempat itu ada ruh-ruh penjaga atau disebut dengan malaikat-malaikat penjaga yang usianya ribuan tahun menjaga tempat-tempat sakral itu. Ketika kita berkunjung ke tempat-tempat sakral yang memiliki frekuensi spiritual dan kita berdoa di sana, para ruh penjaga atau malaikat-malaikat penjaga yang umurnya puluhan ribuan tahun bisa mengamini doa-doa kita. Yang mengabulkan tetap Tuhan. Sama seperti kita minta doa sama teman. Begitu juga lah kita ketika minta doa-doa kita diamini oleh para malaikat. Yang keenam, membaca mantra. Yang disebut dengan mantra adalah sepenggal ayat yang bersumber dari manusia-manusia terdahulu yang sudah berhasil melakukan tapa. Masing-masing pasti sumbernya berbeda-beda. Ada mantra yang didapatkan dari pemahaman agama. Misalnya zikir, itu juga termasuk dalam kategori mantra. Makanya beberapa orang bisa berhasil mendapatkan ilmu kanuragan dengan melafalkan zikir-zikir tertentu. Atau seseorang yang mendalami ilmu tertentu kemudian membaca mantra-mantra yang diberikan oleh guru. Nah, sang guru mendapatkan dari gurunya. Kemudian begitu estafetnya ke atas. Yang sumber awalnya adalah para guru terdahulu yang lebih dulu mengabdi kepada Tuhan ataupun kepada dewa kepercayaannya dan sudah berhasil merafalkan mantra-mantra ini. Sehingga diturunkanlah bagi manusia-manusia yang memang berhak mewarisi mantra ini dan ilmunya juga. Dalam meditasi ada juga disebut dengan mantra Om dan mantra lainnya. Kalau dalam meditasi, mantra-mantra ini ada juga jenisnya sebagai pemujaan, tetapi ada juga jenisnya untuk mengatur nafas dan mengatur keseimbangan diri dengan alam. Mantra juga dijadikan sebagai ritual. Ibadah juga disebut sebagai ritual. Ritual adalah kegiatan yang kita lakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah kita jadwalkan. Jadi jangan berpikiran negatif tentang konsep dari kata ritual. Oke teman-teman, kemudian yang ketujuh, berderma dan terhubunglah dengan makhluk alam lainnya. Dermakanlah benda-benda yang sudah tidak kita gunakan atau benda-benda yang sedang tidak kita perlukan. Mungkin ada makhluk lain atau manusia lain yang membutuhkan. Ketika kita dermakan, maka kita menjaga tatanan alam semesta, yaitu membantu manusia ataupun makhluk lain untuk bisa menjaga keseimbangan kehidupannya. Yang kedelapan, cobalah berbicara dengan hewan. Sepertinya ini mudah, apalagi ketika kita memiliki hewan peliharaan.
Kita pasti sering berbicara bahasa kita dengan hewan peliharaan, dan karena keterbiasaan, hewan peliharaan kita bisa memahami apa yang kita sampaikan. Contohnya, tidak ada hewan yang punya nama, tetapi ketika hewan peliharaan kita berikan nama, mereka bisa memahami ketika kita memanggilnya. Ketika kita sudah sering terkoneksi dengan hewan, maka intuisi kita akan semakin tajam dan menambah kepekaan rasa empati dan empat kita. Yang kesembilan, ini adalah yang terakhir. Di titik ini, kita akan diperlihatkan tentang takdir kita saat ini, di masa lalu, dan di masa akan datang. Bagaimana caranya Tuhan atau Allah memperlihatkan takdir kita? Dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah astrologi, karena astrologi adalah ilmu pengetahuan spiritualitas yang memberikan kita pengetahuan tentang alam semesta. Ketika kita ingin terhubung lebih luas ke alam, maka astrologilah tempat kita mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang kosmik. Itu sebabnya para pembaca Feng Shui, pembaca astrologi, pembaca primbon dan palmistry rata-rata adalah orang-orang yang sudah terlihat spiritualitasnya tercerahkan. Oke teman-teman, sampai di sini semoga teman-teman sudah memahami bahwa makna spiritual awakening itu bukan ke arah supranatural, tetapi kepada arah pertemuan diri kita dengan jiwa kita, kemudian mengetahui keterhubungan kita dengan alam dan dengan takdir kita. Di cara ke-9 ini, jika kita sudah melewati tahap-tahap membangkitkan spiritualitas kita dari tahap pertama yang saya sebutkan tadi, maka di tahap ke-9 ini kita sudah menerima kenyataan realistis, tidak takut lagi terhadap takdir yang ditunjukkan ke kita. Misalnya kita mati seperti apa, ditunjukkan dosa-dosa kita seperti apa, kemudian bagaimana nanti orang-orang yang kita sayangi ketika kita meninggalkan. Kita tidak memiliki rasa takut akan hal itu, tetapi kita lebih takut kalau kita tidak bisa menuntaskan pembayaran karma-karma dan dosa-dosa kita. Kita tidak akan mencoba berlari dan menghindar dari takdir kita, karena apabila kita memang awaken-nya secara bertahap, maka kita akan menyadari kebesaran Sang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik seluruh alam, pemilik dari takdir-takdir kita, takdir alam semesta, takdir para malaikat-malaikatnya, takdir para tentara-tentaranya, dan takdir para nabi-nabinya. Kita tidak ada kekuatan apapun, setinggi apapun ilmu kanuragan yang kita pelajari, dibanding entitas-entitas yang lebih tinggi yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga difahami apa yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf jika saya ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video podcast dari saya. Silakan like, comment, share ke teman-teman kamu atau share ke media sosial kamu. Salam rahayu untuk kita semuanya. Sampai jumpa.